Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Samuel dengan NIM 220301028 dari kelas B semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian terkait proposal saya dengan judul Perspektif Mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap fenomena toleransi beragama di Kota Ambon. Yang pertama yaitu konteks penelitian. Kepulauan Indonesia berada di jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Selatan, sehingga secara alamiah, wilayah Indonesia memiliki populasi yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Dalam masyarakat Indonesia, keanekaragaman telah memberikan warna yang khas dan unik, yang terus berjalan hingga saat ini. Namun, di balik perbedaan tersebut, terkadang muncul unsur-unsur yang dapat memicu terjadinya konflik. Akan tetapi pada hakikatnya, perbedaan itulah yang menjadikan terciptanya persatuan yang utuh. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Untuk itu, dalam menjaga keanekaragaman yang menciptakan Indonesia dikenal hingga kancah internasional adalah dengan terciptanya toleransi itu sendiri. Kota Ambon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku dengan penduduk wilayah yang sangat beragam secara agama, dan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi di Indonesia. Dengan keberagaman agama yang sangat tinggi, di kota ini umat Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dan agama-agama lain hidup berdampingan dengan damai. Namun, sejarah kota Ambon tidak terlepas dari konflik sosial berbasis suku, ras, dan antar golongan, yaitu SARA, yang terjadi pada tahun 1999 hingga awal 2000-an. Kasus SARA yang terjadi di Kota Ambon bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri, tanggal 19 sampai 24 Januari 1999. Terjadi kasus intoleran di Kota Ambon, didahului beberapa peristiwa dari bulan November 1998 yang telah menelan sedikit kurang 5.000 korban jiwa. Pada tanggal 19 Januari 1999, kasus ini diawali dengan masalah pungutan biaya di Terminal Batu Merah antar seorang pemuda Muslim dari wilayah Batu Merah dan supir angkutan umum beragama Kristen dari wilayah Mardika. Perseteruan kemudian tambah memanas dengan dibumbui isu sentimen agama. Perang antar desa dan wilayah pun tak bisa dihindari, saling serang dan bunuh terjadi. Kejadian demi kejadian terus bertambah dengan dihiasi isu-isu SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan adanya kasus tersebut, menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan kewarganegaraan dari warga tersebut, bahwa pada dasarnya negara telah melindungi hak kebebasan memeluk agama yang diyakini untuk warganya. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang suatu perbedaan tetapi tidak menjadikan permasalahan, yaitu dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, menghargai perbedaan juga merupakan menghargai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari seorang lelaki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Lalu mereka dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Dalam ayat ini menegaskan bahwasannya perbedaan suku, ras, dan agama merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan keberagaman dalam kehidupan manusia dan bukan untuk saling menghina ataupun menjatuhkan. Yang kedua yaitu surah Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwasanya setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing.
Dan ayat ini menekankan pentingnya toleransi dan menghargai agama masing-masing. Terkait penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai toleransi, lalu saya hubungkan dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang intoleran terhadap sesama pemeluk agama atau kepada pemeluk yang memiliki perbedaan agama. Sebagaimana pada fenomena konflik tentang intoleran agama yang terjadi di Indonesia, khususnya yang ada di Ambon, seakan menjadi penguat dari penyebab adanya intoleran yang lahir saat ini. Sebagai salah satu pemicu tindakan konflik seperti adanya kekerasan, permusuhan, dan pemecahan yang akan terjadi antar umat beragama. Menurut Surjono Sukanto 202, faktor terjadi perselisihan agama adalah kurangnya toleransi. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar dan lain-lain. Dari perselisihan agama, terdapatlah dampak negatif yang bisa merusak bangsa Indonesia, yang bisa merusak bangsa kita. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai salah satu elemen kelompok yang dianggap wajib untuk berperan sebagai bentuk tanggung jawab adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan atau agen of change dalam masyarakat. Mahasiswa harus mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya, termasuk isu konflik agama yang cenderung radikal yang sering terjadi di Indonesia, terkhususnya di kota Ambon. Dalam masyarakat, mahasiswa dianggap sebagai salah satu kelompok yang penting bagi masyarakat karena mahasiswa memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan yang positif. Hal ini disebabkan karena mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang memiliki idealisme dan dihiasi ide-ide cemerlang sehingga mampu menciptakan tatanan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap fenomena toleransi beragama di kota Ambon, serta untuk menggali pengalaman dan makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan Islam di kota Ambon dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Berikutnya adalah rumusan masalah dan fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam mengenai toleransi beragama di kota Ambon. Yang kedua, apa makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan agama Islam di kota Ambon dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menggali dan memahami bagaimana mahasiswa pendidikan agama Islam memaknai, menilai, dan merespon fenomena toleransi beragama yang terjadi di kota Ambon. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam mengenai toleransi beragama di kota Ambon. Yang kedua, untuk menggali pengalaman dan makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan agama Islam di kota Ambon dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Yang kedua, kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, secara teoritis. Dalam hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi dari perspektif mahasiswa Islam agar dapat mengetahui perbedaan pendapat dari mahasiswanya. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan makna dari toleransi dalam pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam IAIN Ambon agar dapat dipahami secara lebih jelas. Yang kedua, secara praktis. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.